Bangunan pahatan kayu yang indah seperti apa yang bisa membuat jutaan netizen menyukainya? Tidak hanya memiliki pemandangan yang indah di siang hari, pada malam hari, Anda dapat membuat permohonan pada cahaya utara, mempertimbangkan musim hujan di Alaska. Berikutnya, tentu saja, adalah proses pemasangan atap. Langkah ini tampaknya sederhana, tapi tidak sulit untuk dilakukan. Tetapi, Anda harus berhati-hati untuk membuat celah di atap, agar lebih mudah untuk memasang lampu nantinya. Konon, seorang ayah dan putranya bisa bekerja sama 2 kali lebih efisien. Belum lagi bantuan dari saudaranya. Jess menyelesaikan pekerjaan atap dalam waktu singkat. Meskipun ada sedikit kesalahan pada panjang purlins, tapi itu tidak masalah. Lagi pula, gergaji mesin bisa melakukannya. Setelah melakukan putaran menghitamkan atap, sisa balok yang tertinggal ini dimanfaatkan dengan baik. Memaku mereka ke atap sebagai kasau, dan selesaikan pemasangan lampu interior di sepanjang jalan. Anda bisa menyemprot jahitannya dengan styrofoam. Jadi, tidak ada aliran udara di dalam rumah, dan menghemat waktu Anda untuk memasukkan insulasi secara manual. Di luar pertimbangan nilai nominal, Notch memilih untuk menggunakan ubin linoleum untuk waterproofing. Bahan ini sangat mahal. Lihatlah cara menidurkan yang terampil. Harus memiliki setidaknya 10 tahun pengalaman. Setelah semua pekerjaan ini, Jess masuk ke dalam untuk membagi kamar. Dengan pengalaman membangun ruang bawah tanah, langkah ini tidak mudah. Bingkai-bingkai itu dipasang untuk merencanakan ruang tamu dan dapur. Itu adalah teknik partisi yang cukup bagus. Setelah semua pembingkaian selesai, saatnya untuk pekerjaan pipa dan listrik interior. Karena ada begitu banyak ruangan, Jesse meminta ayahnya untuk membantunya. Mereka mengatakan bahwa memiliki orang yang berpengalaman di rumah akan membuat segalanya lebih mudah. Yang harus Jesse lakukan adalah memasukkan persyaratannya. Selebihnya terserah pada ayahnya. Sementara itu, Jesse tidak hanya duduk-duduk saja. Dia mengajak putranya ke ruang bawah tanah untuk memasang kabel. Dengan 3 generasi yang bekerja bersama, ketiga generasi bekerja sama untuk memilah-milah kabel yang rumit. Sebelum memasang pintu, Jess menyalakan gergaji mesin untuk melebarkan kusen pintu dan jendela. Dengan bantuan laser, dia tidak perlu khawatir tangannya gemetar. Dia bahkan memotong tepi pintu. Mempertimbangkan ketinggian ambang pintu, kami akan membangun beranda. Untuk pintu belakang, kami serahkan pada putra-putra kami untuk berlatih. Tapi pintu depan, sebagai wajah rumah, dia harus melakukannya sendiri. Jess melakukan pengamplasan kecil terlebih dahulu, dan kemudian dia memaku pagar kayu untuk mencocokkan gaya kabin. Juga mengatur karbonisasi suhu tinggi. Tetapi, jika Anda ingin mewariskannya kepada cucu Anda perlu menyemprot eksterior dengan hasil akhir khusus. Hal ini tidak hanya mencegah hama dan penyakit dari akarnya, dan itu juga terlihat bagus. Setelah pekerjaan pemeliharaan di bagian luar, Jess memasang bingkai jendela dengan tangki sudut, berkat slot dan pengukuran yang dilakukan sebelumnya. Instalasi adalah bagian yang paling mudah. Lagi butuh waktu setengah hari untuk memasang jendela dan pintu. Tetapi agar tidak membuang panas, Jess bekerja ekstra keras untuk mengisolasi bagian dalam. Bukan hanya bagian dalam dinding yang perlu diisi dengan rock wool, bagian atas ruang bawah tanah juga. Setelah insulasi selesai dipasang, langkah selanjutnya adalah menutup dinding dengan Eternit. Meskipun Jesse sedang pergi untuk urusan bisnis selama beberapa hari, dia keluar kota untuk urusan bisnis selama beberapa hari, tapi dia telah membuat kemajuan di bawah pengawasannya yang konstan. Anak laki-laki kembarnya sekarang dapat melakukan pekerjaan sendiri, dan dengan lapisan dempul pada keduanya, saya yakin Jesse bisa melakukan lebih dari sekedar memasang bola lampu. Bahkan putrinya bisa membantu dengan lampu menyala. Yo! Seriously? Wow! Aku ingin mengeluarkan mereka dari rumah, tapi mengingat betapa dinginnya musim dingin di Alaska, dia akan membuat perapian.